Ada orang itu tipikal pekerja, ada orang itu tipikal pemikir. Jadi almarhum kan ngono tipikal orang kan itu ada pekerja, pemikir. Lek pekerja itu kepuasannya setelah bekerja langsung dapat bayaran. Nggak peduli bayarannya piro, yang penting aku dibayar, selesai urusan. Selesai. Ya. Lek tipikal pemikir itu beda, kepuasannya beda. Kalau kegiatan itu sukses, klien puas. Dek ya oleh piro-piro ndak ngurus wis. Yang penting saya sudah menunjukkan eksistensi. Ya. Kalau saya Mas ya, kenapa kok sampai saat ini ikut di outbound? Kalau permainannya ya mungkin ya tetaplah cuma diganti ritme. Cuma yang saya fokus itu pemecahan game itu atau permasalahan dinamikanya itu. Bahkan ya kan kita sendiri kan yang menciptakan game. Ya kan yang memberikan materi game itu ya. Kita enggak tahu kalau ada rumusan yang lain dan berhasil. Kita enggak pernah memperhitungkan itu. Ya kan berarti kan ono penyempurnaan. Contohnya paperwork. Hampir rata-rata orang itu satu-satu melakukannya, ya kan? Karena matras yang disediakan itu 4 misalnya, maka dilakukan 2 matras digunakan 1 orang. Ya kan, sehingga 2 orang yang mampu melakukan marah-marah balik kan di bawah 1 orang ya. Tapi ada orang yang berpola pikir lain, Pak, yang tidak boleh nyentuh tanah itu kakinya. Iya, akhirnya apa yang terjadi? Nyengklek upong, nyengklek koncone. Ada yang seperti itu. Lek matras di dalam siji-siji ngene iki durasinya yang dibutuhkan cukup lama. Akhirnya apa? Matrasnya dicancang. Game layu. Nang sikile game engklek. Tadi sekali berangkat 4 orang balik siji, nyisa 3. Lebih cepat mana durasinya. Bahkan untuk mengembalikan matras Pak ya. Ono solusi gila Pak. Sepatune Pak ditarik. Waduh kita loh. Ya bener juga kan ya. Ya memang kan gini, outbound itu kan metode untuk mengeksplor kapasitas SDM. Makanya disebutkan sebagai pelatihan SDM. Terus digunakan untuk kayak SUSBIM. Ya, siapa yang layak dinaikkan grade-nya? Bagi orang-orang hasil observasinya yang dilakukan oleh observer, siapa sih layak dinaikkan grade-nya? Dari mana? Dari karakter leadership yang memiliki karakter leadership tadi kan. Gitu kan. Memang fenomena yang seperti itu yang dan diharapkan. Kemampuan mempengaruhi orang lain. Influencer. Iku sing melok sampean niku Mas ya, apa teko dinas kesehatan nak ana di Terawas ya Mas. Ya kan situasi nak mendukung Mas. Wis wayahe enak-enake wong turu, pesertane kayak teko. Waduh, ngangkat lagi, mana yang ngangkat ya. Soalnya kondisi memang ya, ya Mas ya, wingi Mas ya. Artinya gini loh men, yang harus kita betul-betul kita pahami. Puas peserta kita sudah menyatakan diri kita ini sebagai praktisi outbound, ayolah materi outbound itu minimal kita melakukannya juga. Ya kan? Kadang orang pandai berteori, ya, tapi tidak pandai melakukannya. Contohnya orang harus respect. Ya kita harus respect lah pada teman-teman. Minimal ini bisa kita lakukan, kita terapkan di keluarga. Walaupun tidak 100%, tapi paling tidak kita mengaplikasikan dalam kehidupan pribadi gitu loh. Nah kan kadang ironis gitu loh, ada orang menyatakan sebagai praktisi outbound tapi tingkah lakunya tidak mencerminkan. Nah itu loh yang kadang saya membuat saya prihatin, sehingga apa, kita keluar dari marwah outbound. Loh sadurunge kayak wong evakuasi, pastikan diri Anda betul-betul selamat. Sebelum Anda mengevakuasi, jangan sampai Anda mengevakuasi orang tapi akhirnya Anda yang dievakuasi. Lewat ambek ngono iku. Lu SOP pertolongan itu. Iya, lah ya, sama toh. Pastikan ojo ngomong outbound nek awakmu dhewe durung ngrasakno outbound, ya kan? Ojo ngekei materi outbound kalau materi itu tidak pernah kamu lakukan. Kasarane ngono. Dan rata-rata matematika kehidupan pun seperti itu. Iya. Amankan dirimu dulu baru menolong orang lain. Iya.
membantu orang lain atau Jangan menambah. Kowe evakuasi wong siji malah wong loro ini evakuasi. Menambah korban. Iya. Minimal tidak menambah korban. Minimal tidak menambah korban. Gitu. Nah, makanya aku sering menyampaikan konco-konco dekat terutama ya yang karena frekuensi sudah sama. Nah, saya nggak akan berani menyampaikan hal yang terlalu mendasar ke orang yang tidak sefrekuensi, tidak sepaham dengan kita. Ya kemana lah, ayolah apa materi apa yang kita sampaikan ke peserta minimal walaupun tidak semua kita mampu melakukan, minimal ada beberapa poin lah yang sudah kita lakukan. Respect, saling membantu, ringan tangan. Terus kayak kita kalau kita punya jadi provider, ya ayo leadershipnya yang kita pakai, kita tunjukkan nanti. Ya apa sih jadi pemimpin itu, ya kan? Pemimpin itu tidak harus ahli. Keahliannya itu cuma satu, pemimpin itu mengkoordinir orang-orang yang ahli di bidang masing-masing. Nggak mungkin lah kayak aku mampu tali temali, kayak pionere, kayak ngeset flying fox. Enggak, tapi kan saya tahu siapa yang mampu di bidang itu. Logistik, enggak mungkin saya kerjakan sendiri. Ada orang-orang yang di bidang logistik yang kapasitasnya seperti itu. Kayak Samsul itu lebih nyaman dia operator. Ya udah kita tempatkan di operator. Ardi mungkin lebih detail lagi untuk persiapan. Ya bangun yang logistik, kan gitu. Nah, tapi semua itu jadi satu kesatuan dengan satu visi dan misi yang sama. Apa misi ini? Kegiatan sukses. Maka kalau tugas kita sudah selesai, terus ada teman yang butuh pertolongan, paling tidak bantu-bantuan, ya ayolah kita bantu. Jangan hanya kita bersikuku di tanggung jawab PDW. Lo tanggung jawab wis mari terus ono konco montang-manting. Lah mana respect kita terhadap kawan? Padahal itu materi di outbound. Ya ayo itu kita lakukan, kita tunjukkan bahwa saya seorang praktisi outbound, maka perilaku kita. Nah, perilaku kita walaupun tidak sama 100% dengan materi yang kita sampaikan, minimal ada arah ke situ. Ya kan? Nah, sehingga apa? Pelaku-pelaku outbound itu adalah orang-orang yang luar biasa. Harapan saya seperti itu, bukan hanya mengejar cuan, tapi ayolah saling belajar. Makanya saya selalu mengatakan tentang peserta bahwa kami yang pakai seragam seperti ini bukan berarti kami lebih pintar. Tidak. Konsep kita adalah belajar bersama-sama. Belajar apa? Ya ayo kita belajar sama-sama apa yang akan kita lakukan di lapangan ini. Saya tidak lebih pintar dari Anda. Perbedaannya hanya satu. Saya lebih tahu lebih awal. Masalah kemampuan belum tentu. Wikuis. Makanya di awal pasti saya katakan, dan kami yang ada di sini tidak ada niat sedikit pun untuk menggurui, karena kami juga bukan guru. Ya, dari pengalaman, kenapa saya katakan itu? Karena dari pengalaman yang lalu ya. Wah, selagi asik ngobrol, kesannya menggurui, akhirnya podcast. Lalu kena pertanyaan ini, Mas usia sampean berapa? Eling. Mas usia sampean berapa? Mas pendidikannya apa? Iya. Oh ya. 40 Pak. Usia saya ini 60 tahun lebih. Hidup sampean itu lebih lama saya. Pengalaman hidup lebih banyak saya. Kalimatnya sampean terlalu tinggi. Sampean itu menggurui orang yang sudah berpengalaman, orang yang lebih usianya lebih tua. Yo, berapa tara ini? Ya kan? Kalau sudah seperti itu, nggak cocok kan? Nggak sesuai dengan konsep kita. Pemilihan kata ya Mas, langsung memberikan